Mustafa Sahih Bukhari li Imam Al-Albani di masjid ini hafal. Ya, sarjan hafal itu. Boleh tes nanti kalau yang hafal dua. Setelah itu beliau menghafal Sahih Muslim. Nah, sekarang sudah mendekati hafal Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Itu bersifat bukan kisah 9. Tapi teman-teman Anda sudah hafal cukup kisah 9 sampai Imam Ahmad. Jadi Anda bersyukur kalau masih jumpa ya dengan beliau. Dan kita nggak perlu murid banyak ya. Ustadz sudah bertekad di pondok ini nggak perlu banyak, yang penting serius. Yang mau menghafal Quran, menghafal hadis dan syarahnya, penjelasannya. Ya, beliau datang nanti bersama Ustadz Asad, Ustadz Saifullah dan Ustadz lain yang akan datang di sini tahun Januari ini, insya Allah. Ya mudah-mudahan ya adik-adik anak-anak sekolah bisa jumpa. Sudah ada yang kenal Jin Rohim, Ustadz Jin Rohim, sudah ada pernah? Ya, ada yang kenal yang kelas tinggi sudah kenal, pernah. Ya jadi imam saja. Yang mudah-mudahan kamu bisa dibimbing beliau menghafal Umdatul Ahkam sekurang-kurangnya, lulus dari sini menghafal Bulughul Maram, itu sudah dihafal semua. Belum mutun-mutun lain, mutun tauhid, kitab tauhid dan lain-lain. Dia kecil-kecil ya. Gitu. Jadi yang mau bersama kami silakan ngobrol sama ibu ayahnya. Yang saya mau fokus din, silakan. Artinya bukan din saja, ya dunianya kita cepet juga bisa ujian, bisa dapat ijazah, tapi ya kalau syariahnya kita akan desain itu atur kurikulumnya bersama Ustadz Asad dan timnya dengan Ustadz Jun dan lain-lain agar kamu bisa mempunyai ciri sendiri. Pondok ini insya Allah tahun depan mempunyai ciri sendiri. Dan sekali lagi Ustadz berharap banyak. Kalau banyak alhamdulillah, karena fasilitasnya juga terbatas. Oh. 3, diingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Kenapa kita pilih materi ini? Karena adik-adik mungkin nggak terlalu bisa melihat ya sosmed karena dibatasi di sini, nggak apa-apa. Tapi yang di luar sana melihat hari-hari kaum Yahudi ini menyiksa, membunuh bayi, bahkan bayi-bayi yang masih di inkubator kan, kalau baru lahir kan ditaruh tempat yang hangat tuh. Diputuskan listriknya, mereka mati menjadi mayat-mayat di dalam inkubator. Sudah hampir 7.000 bayi anak-anak. Ya, dan belasan ribu dengan orang tua. Begitu. Ini kerjanya Yahudi. La'natullah. Mereka jahat. Dan 76 karakter ini gak ada yang baik. Coba nanti kita lihat. Gak ada yang baik. Dan ini Allah yang menciptakan, yang menjelaskan tentang mereka. Jadi penting. Di bumi ini kita hidup, musuh terbesar kita menurut Allah, menurut Al-Quran adalah Yahudi dan orang musyrik. Mereka gak segan-segan membunuh dan gak menganggap kita manusia. Terutama orang Palestina itu gak dianggap manusia. Dibunuh, disiksa, dan lain-lain. 4, diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir. 6, diperintahkan untuk melakukan bunuh diri massal yang mereka pernah berdosa dan hukumannya syariat Musa alaihissalam, bunuh diri massal. Nanti kita lihat. 7, mengingkari sifat gaib dan berpaham materialisme. Mereka orang yang pernah mendapat hidayah tapi murtad kebanyakan, menyembah berhala anak sapi. 8, berbuat aniaya di tengah nikmat Allah. Ini nih yang sekarang sudah ribuan gedung-gedung hancur. Gaza itu bagian dari Palestina. Palestina itu ya di timur tengah.
termasuk negeri Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Jordan, Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Ini Syam yang disebut oleh Allah. Hadisnya juga, Al-Quran juga begitu. Jadi kita harus tahu ini. Dan alhamdulillah kalau kita sempat satu hari ini membahas 3 ini, walaupun enggak nanti kita akan mungkin daurah jilid 2. Karena ini 40 hadis saja. Berat ini, belum disarah. Kalau baca saja mungkin ini juga tafsirnya. Ya. Kalau penyusunnya adalah Mustafa Al-Maraghi, saya tidak merekomendasikan membaca buku-buku beliau karena bukan bermanhaj salaf. Ya, beliau seorang mufassir, sahibu tafsir Maraghi As-Sudani. Beliau orang Sudan. Ya, mungkin Ikhwani, tapi tafsirnya bagus. Buku ininya bagus. Dan ini juga ini susunan dari seorang aktivis, bukan ulama ini. Menulis ensiklopedia Yahudi. Ya mungkin ada waktu kita akan bahas. Ini saya baru beli, jadi baru baca beberapa halaman. Tapi bagus. Bukan ulama, dia lulusan Amerika, orang Arab, ya, gitu. 8 perbuatannya di tengah nikmat Allah. Ini orang Yahudi. Sudah dapat nikmat tapi aniaya, zalim. Ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah selesai hari ini. Kalau enggak pun sedapatnya. Kita akan ada daurah jilid 2. Kamu dalam bulan ilmi jangan seperti orang awam. Kalau nanti hari Sabtu itu muhadarah. Kalau ini daurah. Muhadarah cuma ayat 1, hadis 1 terus berbincang-bincang ngobrol. Kalau kamu tidak, kamu pelajari dari akar permasalahan. Ini siapa kok kayak gitu? Tidak perlu banyak dilihat di medsos, bisa melemahkan iman karena isinya orang Palestina dibunuh, dibom, dibunuh, disembelih, dicincang, di ini, di itu, disiksa, di penjara, di semua maf'ulun bih. Coba, kalau tanpa iman baca ini bisa-bisa kok Islam kayak gini, kok lemah banget. Ah, ngapain? Doa juga nggak dijawab. Kadang-kadang yang melihat lemah imannya. Tapi mereka yang mengalami, ibu-ibu, anak-anak, ada bapak-bapak bilang, andaikan semua hancur di Gaza dan aku tinggal sendiri, aku tetap tinggal di sini dan melawan Zionis. Begitu iman mereka. Ada anak muda mungkin seperti kamu, badannya baru ya kena percikan bom, dia bilang, ya kami ini pahlawan, kami tidak akan nyerah walaupun dibom setiap hari. Ini bom udah berapa kali lipat dahsyatnya daripada Hiroshima Nagasaki. Tahu Hiroshima Nagasaki? Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Sekutu. Setelah dibom, nyerah Jepang. Yang di Indonesia juga nyerah. Ini lebih berkali-kali lipat. Tapi mereka tetap bangkit dan berjuang. Dan itu saudara kita yang Allah, anak-anak sekalian doakan. Mudah-mudahan di antara kita ini ada doanya didengar Allah sehingga dimenangkan. Begitu. Tapi jangan bersedih. Karena ini tempat yang mulia. Nanti kita baca di hadis itu. Hadis Palestina. Di antara secara makna di akhir zaman umat akan hancur keimanannya kecuali kaum Syam. Hijrahlah ke Syam, penuh barokah, begitu. Bahkan doa Nabi. Syam itu yang tadi Palestina, Syria, Lebanon, Jordan, Jordania, begitu. Kita disuruh hijrah di akhir zaman. Di sana nanti Dajjal Yahudi, Dajjal dengan pengikutnya 70.000 Yahudi yang tidak mau masuk Islam. Kalau Kristen setelah Isa alaihissalam turun banyak yang masuk Islam. Dan Dajjal nanti ke arah sana. Umat Islam ke arah sana.
Ya itu hadis-hadisnya nanti kita akan baca pelan-pelan bacanya. Ya ini sedapatnya. Kemungkinan nggak akan selesai 76 ayat dan 40 hadis. Ini banyak ini. Ya, di antara ayat saja ada hadis. Ayat ini kita akan lihat, ya nanti saya kasih lihat cara melihat ayat zaman sekarang. Baik, kita coba satu. Pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini judul yang bagus. Ya, yang menaruh ini ulama mufassir. Kira-kira ayatnya apa? Dan di mana? Ada tahu nggak? Itu tebakan tuh. Ini ada hadiahnya insya Allah. Baik, nanti saja. Kira-kira ada nggak di surat apa ini? Baik, kita sebutkan surat Al-Baqarah. Catat di sampingnya. Buka mushafnya ayat 41. Ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Siapa yang hafal Al-Baqarah sudah selesai? Ada nggak? Berapa orang di sini? Anak-anakku sekalian? Angkat tangan. Kalau ditanya respon, nggak apa-apa, nggak mungkin, nggak apa-apa. 1, 2, 3, alhamdulillah. Nggak akan dites di sini. Saya cuma pengen tahu saya. Baik, yang saya sebutkan dibaca ya. Hafazin Ghaisat Ismail. Baca surat Al-Baqarah ayat 41. Baca yang bagus, tartil, jelas. Silakan. Siapa? Mana anaknya? Tanya. Ya, kamu. Silakan. Yang lain dengarkan. Wala awwal takunu awwala kafirim bihi wala tashtaru bi ayati tamana qalila wa iya fattakun ya fattakun. Baik. Coba baca artinya. Hafazin Ghaisat Ismail. Baca artinya. Ada artinya nggak? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Baca artinya? Anda? Judul sesuai dengan wala takunu awwala kafirin bih. Ayat, bukan penyusun, bukan ulama. Jadi ulama menyusun judul berdasarkan ayat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Apa kerjaan orang Yahudi? Mereka menyembunyikan nama Rasulullah SAW. Muhammad, ismu Ahmad. Ada nama Nabi Muhammad, ada di Taurat dan Injil. Ada sahabat sifatnya di Taurat dan Injil. Begitu. Karena mereka menolak, mereka jadi orang yang pertama kafir. Dan akan mewariskan dosa orang yang mengikuti jejak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu menyontohkan keburukan di sekolah ini, di pesantren ini, dan diikuti oleh semua, dosa kamu itu namanya dosa jariah. Pulang tuh begini terus. Nah,
dan juga kebaikan gitu. Ya, man sana sunnatan hasanatan, begitu. Orang siapa yang contohkan sunnah-sunnah yang baik, baginya pahala dan orang yang mengikutinya. Manal hadis. Nah ini orang Yahudi pertama menolak Nabi sehingga diikuti yang lainnya. Begitu. Dan cara melihat kalau kamu punya gadget nanti, mudah-mudahan ya bisa memanfaatkannya dengan baik. Ustaz mau kasih tahu, mudah-mudahan bisa di sini caranya. Biar sekalian kamu punya gadget tapi manfaatkan yang benar. Ini kayak ini ya, hilang aplikasinya ya. Di mana ini? Ustaz, Asad, tolong mau lihat tadabbur Quran. Karena ada aplikasi tadabbur, bisa kelihatan nggak sih? Ini kan desktop ya. Oh situ aja ya. Ini yang beda ya. Nah ini 46. Jadi nanti punya HP jangan diisi yang macam-macam, tapi isi kayak gini. 41, nah ini dia. Kelihatan kan? Walaupun nggak jelas nggak apa-apa, ini cuma contoh. Jadi kamu ambil tadabbur. Kalau belum keluar juga, bilang Dokter Firanda keluar ini. Maka cari As-Sa'di, ini tafsir. Ini ayatnya, ya, ini tafsirnya tuh. Ayat yang atas itu tafsir. Tafsir bisa milih As-Sa'di dan Taisir. Taisir masih kosong. Taisir ini susunan beliau. Susunan Dokter Firanda tapi belum komplit. Al-Baqarah yang nggak ada. Ini Muyasar. Muyasar singkat. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir panjang tuh. Tapi hati-hati, Ibnu Katsir yang di sini yang belum ditakhrij dan ditahqiq. Jadi kamu yang penting dapat saja dulu. Ya, buat catatan. Nanti kalau dengar ceramah, ini bisa kamu copy paste. Misalkan nih, Ibnu Katsir kan panjang kayak gini. Kamu copy paste. Nah ini. Mau simpan di mana? Ayatnya di tik terjemahan terus tafsir. Bagikan, bagi. Kasih ke color note, ini catatan kamu nih yang kuning nih color note. Nah, langsung sudah di sini. Nah, ini di catatan kamu nih. Tuh. Ya, begitu. Begitu mudahnya sekarang kamu belajar. Makanya boleh seseorang punya gadget HP tapi manfaatkan untuk seperti ini. Ini kamu udah nyimpen nih ayat Al-Baqarah 41. Baca tafsirnya di sini. Tapi kalau hadis kamu berhenti. Lihat kalau Sahih Muslim, Bukhari Muslim, kalau mau lihat ciri-ciri Syekh Imam Ibnu Katsir, beliau hafal hadis banyak dan beliau mendahulukan Musnad Imam Ahmad. Coba lihat nanti. Dahulukan hadis-hadis yang ada di Imam Ahmad. Ya, begitu. Nah ini. Mau bisa baca ini. Ya, ini contoh cara belajar sekarang. Yang penting dapat judul, dapat ayat. Kalau kamu pernah salah seorang syekh waktu saya di Australia, beliau tidak mau bicara ayat sebelum baca 5 tafsir. Kalau khutbah begitu dia. Nasihatin saya, jangan bicara ayat, menjelaskan ayat sebelum kau baca 5 tafsir. Kalau beliau ulama, beliau baca tafsir Ibnu Katsir, terus At-Tabari, Qurtubi, ya mungkin nanti As-Sa'di tadi, ya. Yang satu lagi saya lupa, mungkin yang Bagawi. Ini tafsir terkenal. Kalau As-Sa'di zaman akhir.
Kalau ini awal-awal, Mukatsir, Tabari, Qurtubi, Bagawi, ya Sa'di. Ini kita ada Sa'di di sini. Nah kalau kita berat kan, tapi nggak apa-apa, ya itu nasihat seorang ulama. Beliau mengajar tafsir di Australia, Ibnu Katsir. Saya hadir di majelis beliau. Ini sudah bersyukur kita punya. Cuma hati-hati. Kalau Al-Muyassar mudah, lihat dulu. Simple, kamu ambil ini aja boleh. Sudah terjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau misalkan Ibnu Katsir, kamu harus beli lagi buku yang susunan cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi baca ini, baca itu juga. Jadi tahu mana yang sahih, yang lemah hadisnya. Kalau Al-Muyassar tidak ada, ya. Al-Muyassar tidak ada Quran, tidak ada hadis, penjelasannya. Ya, kalau ada At-Taisir, kalau dibuka ini nggak ada. Kalau ada itu bagus, itu susunan Dr. Firanda. Beliau dengan ayat, hadis juga pilihan, sudah ditakhrij, hadis-hadis sahih. Kalau As-Sa'di ulama, ya, ulama akhir zaman yang tafsirnya terkenal, sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Begitu As-Sa'di. Ini contohnya. Baik, kita bahas sedikit. Ya, ayat tadi ada musaddiqan lima ma'akum, ya, iya kan? Wa min lima anzaltum musaddiqan lima ma'akum. Syekh Sa'di menjelaskan yang membenarkan yang ada pada musaddiqan lima ma'akum. Kumnya ini kepada kaum Yahudi. Al-Quran ini musaddiqan, membenarkan apa yang ada pada kamu. Itu bangsa Yahudi sudah punya Taurat. Maksudnya membenarkan Taurat. Gitu. Terkandung isyarat bahwa bila kalian tidak beriman kepadanya, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri dengan pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Maaf Ustaz, saya masih agak sakit jadi kita paksakan. Ya jadi ini nanti di rumah tabel ini, daftar ini kamu cari seperti ini di waktu luang kamu. Ya, bukan kita habiskan. Sini Ustaz lebih cenderung kepada metode belajar. Ya, nanti kita lihat hadis bagaimana kita belajar. Kalau ini kamu hafal, terus nanti ada ayat, ada hadis, ada penjelasan kayak sini tadi. Musaddiqal lima ma'akum. Oh, ma'akum ini bersama kamu yaitu At-Taurat. Sudah ini dari penjelasan ulama, nggak usah ngarang-ngarang karena Al-Quran terbaik adalah Al-Quran bil Quran, menafsir Quran dengan Quran. Setelah itu Al-Quran dengan hadis sahih, bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat itu. Ya. Setelah itu Al-Quran dengan qaul sahabat alim mufassir seperti Mujahid, ya, dan lain-lain. Nanti itu ada di sering kamu dapatkan di Ibnu Katsir, ya, dan seterusnya. Baru dengan bahasa, ya, begitu. Dan ulama yang jelas selamat tafsirnya mengikut metode itu. Kamu sudah hafal itu belum cukup, ya, kefahaman yang lebih penting. Apalagi kamu hafal dan paham, ya. Maka orang Yahudi disebut orang kafir, orang pertama yang kafir kepada Rasulullah SAW. Ini bahaya sekali kedudukan, ya,
awwala kafirin bih. Tadi bacanya hati-hati ya, diterapkan itu. Ya awwala kafirin bih, tanwin kasratain bertemu dengan ba. Hukumnya apa? Iqlab. Ya kan? Nah, jangan dilupakan itu. Nanti Ustaz tes setiap yang mau lulus SMP. Ya, tajwidnya akhir tahun nanti insyaallah. Jadi jangan jadi orang yang pertama kafir kepadanya. Adalah statement yang lebih kuat daripada kalau mengatakan dan janganlah kalian kafir kepadanya. Ya, awal kafirin bih itu lebih kuat daripada sekedar kamu kafir kepadanya. Karena bukan orang Yahudi saja yang kafir, orang musyrik kafir kepada Muhammad SAW. Ya, tapi orang musyrik tidak dibilang itu karena mereka nggak punya kitab. Kalau ini orang punya ilmu ini, makanya al-maghdub wad-dalin. Al-maghdub itu Yahudi karena dia tahu tapi dia mendustakan. Ad-dalin Nasrani, dia nggak tahu tapi dia beramal. Dia percaya Yesus itu anak Tuhan, begitu. Makanya orang Yahudi nggak mau masuk ke sinagog, ke gereja. Dianggap orang Kristen tuh penyembah berhala. Dia ada patung Yesus, kalau sinagog nggak ada. Ya, jadi mereka membunuh kebanyakan karena mereka baca Taurat. Ya kita dianggap bukan manusia. Orang Palestina dianggap bukan manusia, mereka dibunuh. Bayi-bayinya juga. Itu mengebom rumah sakit berdasarkan fatwa Robi. Robi itu pemimpin agama seperti kita syekh, yang ulama. Bom ini bom kasih fatwa. Mereka memang begitu. Biasa mau ngacak-ngacak kitab, ngarang-ngarang, ya, nggak ada peri kemanusiaan, itu biasa mereka. Ya. Di sini juga ada wala tasdaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Ada kan ayat kamu? Jangan. Karena pengen kedudukan, kalau dia percaya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, wah nggak ada yang mau dengerin kitab Taurat lagi. Wah kerajaan aku, ya kerajaan Yahudinya hancur. Begitu. Itu sama dan qalila, harga yang sedikit. Begitu. Kalau di Ibnu Katsirnya panjang sekali. Coba kita lihat di Ibnu Katsir. Mungkin ada hadis yang sahih yang kita bisa baca di sini. Ya. Ini sayangnya terjemahan ya. Kalau yang sudah paham bahasa Arab, cari ini gampang ini. Ya. Nanti metode lain ada program kayak gini tapi bahasa Arab. Ya, komplit itu. Dengan PDF juga. PDF nanti. Ya. Itu Ibnu Katsir. Ya memang beliau panjang, beliau ulama. Kalau apa? Di sini hadis riwayat Abu Dawud tapi belum jelas. Hadis Ubadah Ibnu Samit menceritakan bahwa Ubadah Ibnu Samit pernah mengajarkan suatu, yakni masalah zaman dan fadilah. Ada fatwa di mana orang ngajar apakah berhak mendapat upah dan lain-lain. Nah ini tafsir Ibnu Katsir. Kamu jangan heran. Ya nanti di situ ada fikih. Pendapat ulama yang kuat apa? Ya boleh. Begitu. Yang nggak boleh menutup kebenaran seperti ada berita tentang Nabi Muhammad ditutup. Ya, ini seperti kerjaan Yahudi. Tapi ada peringatan di Ibnu Katsir di sini yang artinya barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk memperoleh ridha Allah, lalu ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh sejumlah harta duniawi, niscaya ia tidak dapat mencium bau surga kelak di hari kiamat. Ya, di dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda ini artinya
Jadi niat ini penting. Jangan sampai seperti ya, orang Yahudi. Ya, capek-capek menghafal Quran untuk dunia. Capek-capek menghafal hadis untuk dunia. Jangan. Itu kalau kita kayak gitu berarti kita kayak Yahudi. Ada sifat-sifat Yahudi di dalam diri kita. Makanya niatkan karena Allah. Setelah itu terserah. Ya, Allah pasti melampangkan rezeki orang yang menghafal Qurannya. Kalamullah. Yang menghafal hadisnya, mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwakannya, memperjuangkannya, dan siap mati untuk membela keduanya. Pasti Allah kasih rezeki. Begitu. Ya, jangan takut. Baik, yang kedua. Yang kedua silakan. Nomor 2 apa? Baca judulnya coba. Bangsa yang suka memutarbalikan kebenaran. Ini bangsa Yahudi. Kalau ada orang umat Islam yang suka memutarbalikan kebenaran, mirip-mirip Yahudi. Hati-hati. Ya. Coba baca Aryastia Priyanto Sugondo. Silakan. Baca Al-Baqarah 42. Sebelahnya kan? Silakan. Mana anaknya? Ya, silakan. Yang keras ya. Kalau nggak ada speaker yang keras. Qabil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Baca artinya. Ya. Campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Iya. Jazakallahu. Nah, ini sifat Yahudi, bangsa yang suka memutarbalikkan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ya. Wala talbisu, dan janganlah kamu campur adukan. Makanya ada kitab Tablisul Iblis. Talbis itu penyembunyian atau kesamaran. Iblis itu punya kiat, tipu daya iblis. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan. Seperti apa? Banyak contohnya. Rajam ada disembunyikan. Bilang, buka tangan kamu itu, ada kitab kamu itu tentang kalau orang berzina, ya sudah nikah berzina dirajam, itu ada hukumnya. Mereka tutup, mereka sembunyikan. Hukum al-haq itu gitu. Catat tuh Al-Baqarah 42-nya. Dan hadis ini panjang juga ya, beliau selalu panjang penjelasannya. Ya, nanti kita sendiri di rumah kita melihat sedikit ya. Sifat Yahudi adalah selalu menolak yang pertama kebenaran dari Allah melalui Rasulnya, yang mereka kibir, batalul haq wa ghamnatun nas. Batalul haq menolak Al-Quran, wa ghamnatun nas adalah menghina Nabi. Kok siapa Muhammad ini? Dari Arab, Quraisy, dari Arab dusun dan lain-lain. Kami turunan nabi-nabi, kenapa nabi terakhir tidak dari kami?
Nabi Ibrahim punya dua anak, ya kan? Satu Ismail, kedua Ishak. Seluruh Nabi, Ishak punya anak Yakub, Ayub, Yusuf, dan lain-lain. Terus sampai Musa, Sulaiman, Daud, Sulaiman, sampai Musa alaihissalam, sampai Isa alaihissalam. Mereka sudah nunggu Nabi terakhir. Sehingga ada dua kubu Yahudi di Madinah selalu perang dan selalu membanggakan. Nabi terakhir nanti akan datang, kami hancurkan kamu. Ini Yahudi, dulunya Yahudi ini. Ya, Khazraj dan Aus. Yang satu bilang, enggak, Nabi yang terakhir itu dari golongan kami akan hancurkan kamu. Tahu-tahu mereka lagi ribut gitu, Allah memilih Muhammad SAW. Itu mereka dongkol, tahu dongkol? Dongkol tahu nggak? Kesel, bahasa Betawi ya, dongkol, kesel. Kok tahu-tahu Muhammad? Ini ngaku Nabi. Nah ini, lalu mereka tolak. Bagaimana nolaknya? Ada yang benar-benar nolak, ada yang secara halus. Secara halus memutarbalikkan. Yang menghapus Taurat yang ada nama Muhammad ismu Ahmad. Di Taurat wal Injil ada kan itu dihapus itu namanya. Atau diganti terjemahannya. Kalau bahasa Inggris ada Praleta itu ada tafsir. Bahasanya di Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, orang yang terpuji, ya, orang yang penuh dipuji, tapi diganti the converter, orang yang baik. Dalam penjelasannya bagus. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka yang hal-hal sebagai berikut. Coba kita lihat yang dari Syekh. Mana bisa baca enggak? Dari Syekh. Sabar ya, belajar ya. Nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu habis sekarang. Coba lihat nih. Yang kedua tadi, bangsa yang suka memutarbalikkan kebenaran. Syekh melihat ayat ini pun menjelaskan cara pendeta Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan sesat dan menyesatkan. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka hal-hal sebagai berikut. 1. Mengingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka dan terjadi pada mereka keadaan-keadaan yang mengejutkan hati. 2. Allah membangkitkan seorang nabi dari keturunan Ismail di tengah-tengah mereka. Dia akan memberikan satu umat, dia adalah anak turunan Hajar, dan Allah terangkan tanda-tanda Nabi keturunan Ismail ini dengan terang. Tidak samar sedikit pun dan tidak kabur. Itu. Jadi mereka memang ada di kitab mereka ada, nanti akan ada nabi-nabi palsu. Maka Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Banyak salawat kalau dengar nama beliau, terutama hari Jumat. Sehingga ada anak Palestina, catatan hariannya, ya dia terbunuh, dia tulis, aku belum membaca salawat hari ini hari Jumat sebanyak 1000 kali. Itu kebiasaan dia sebelum syahid. Sholat dan lain-lain. Itu dia menyesal. Aku belum selesai membaca 1000 kali salawat. Ya terkebun. Semoga syahid. Kita nggak boleh ta'in. Ya, istishad. Semoga syahid. Kita doakan. Kalau tidak ada perang, orang ketiban runtuhan, ada hadis-hadis umum bahwa itu syahid. Ini apalagi memang perang. Sudah perang ketiban. Insya Allah. Gitu. Nah ini. Mereka tahu, mereka menuduh Nabi Muhammad. Kristen juga gitu. Ada buku sebelum buku ditulis, diterjemahkan bahasa ini orang dari pendeta Kristen. Ya, waktu lahirnya Nabi Muhammad, dia tahu, dia catat itu. Buku itu loh, berkisar saat Nabi Muhammad lahir. Ditulis oleh pendeta Kristen. Yes, aku telah menyelidiki bahwa memang telah lahir
seorang yang mengaku nabi namanya Muhammad di Mekah, tapi kita mengakui bahwa dia adalah nabi palsu. Kristen, Yahudi menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Itu kejahatan mereka. Ya. Baik. Jadi biasa mereka itu bersikap kayak gitu, biasa, ringan saja buat mereka, nggak ada beban, karena memang akidah yang rusak. Akidah dan manhaj yang rusak membuat manusia itu rusak akhlak, kepercayaan. Seperti mereka nih membunuh umat Islam Palestina, ya mereka bilang ini bukan manusia, ini binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Begitu. Itu dari Talmud. Ada kitab nama kitabnya Talmud. Itu kacau, nanti kita hadirkan kalau ada waktu. Ya, sudah dibongkar oleh ulama-ulama kita. Ya, lalu para pendeta dan para lain mengaburkan hal ini pada masyarakat dengan menukar yang benar dengan kebatilan. Mereka kaburkan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah di antara nabi-nabi yang diterangkan oleh Taurat tanda-tanda kepalsuannya. Masa ada nabi palsu tertulis di Taurat? Kalau nabi palsu nggak ada itu. Ya, ini tertulis di kitab suci mereka. Mereka itu bertentangan sebenarnya. Begitu. Baik, yang ketiga, bangsa yang diperingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Nah ini, yang ketiga nih. Suratnya Al-Baqarah ayat 47-48. Jadi setengah keburukan bagi yang sudah hafal Al-Baqarah bagus ya, dan yang lain menyusul ya. Karena antum, alhamdulillah anak-anakku sekalian telah melihat ayat-ayat Allah tentang musuh masa depan. Musuh masa depan kita nanti ada di hadis yang ke-40 bahkan ya nanti kita akan perang melawan Dajjal yang punya pengikut 70.000 kaum Yahudi. Jadi kalau umat Islam duduk seperti ini, mereka itu bicara ke depan. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Di tempatnya di surga atau di neraka. Ya. Kalau orang berjalan, terus dia dapat petunjuk cuma 5 km habis itu gelap. Coba misalkan kamu, siapa yang senang hiking? Hiking tahu kan? Pendaki gunung. Siapa di sini yang senang? Yang hobi? Enggak ada. Ya enggak apa-apa. Kalau kamu hiking atau pendaki gunung, satu orang punya informasi sampai puncak Mount Everest. Gunung Himalaya itu tertinggi di dunia. Sampai puncak dia detail. Belokan sini ke sini, ini suhunya gini. Di sini nggak ada makanan, ada air, sumber air di sini. Dia akan jalan dengan tenang. Yang satu baru dapat petunjuk cuma 5 km informasi ke depannya. Setelah itu gelap. Padahal ratusan kilometer misalkan. Gunung ini begitu. Nah umat Islam dapat petunjuk kalau baca Quran masalah dunia yang benar sampai hari akhir dunia. Kalau masalah akhirat sampai tahu makanan orang ahli neraka dan makanan ahli surga. Betapa indahnya kita. Dengan murah. Orang bule mencari informasi tentang ikan di dasar laut. Itu kadang-kadang miliaran. Jenis ikan spesies baru yang ada di dasar laut itu dia cari sampai bikin kapal selam, sampai belum lama ada kapal selam pecah karena ingin tahu di dasar laut. Ya ada itu dokumentasinya. Ada orang Islam yang ikut situ. Itu miliuner nggak bisa, mahal ikut nyelam. Kapalnya didesain, kapal selamnya didesain khusus untuk mampu untuk melawan tekanan karena makin ke dalam makin berat. Jadi jangan coba-coba kalau ada
kolam yang 5 meter, kamu nyebur begitu saja, jangan. Ini perlu latihan. Ada kolam-kolam internasional di Senayan itu ada 5 kilometer, ada penjagaannya. Kalau yang nggak biasa nggak boleh, itu bisa pecah tendang telinga kita karena tekanan. Ya, nggak boleh. Atau ke laut, atau ke sungai. Itu mereka miliaran-miliaran untuk tahu dasar laut. Kalau Al-Quran tidak, murah. Tuhan ditafsir yang benar, Al-Quran kamu hafal, kamu dapat petunjuk tentang langit, tentang bumi, tentang musuh kita di akhir zaman, tentang musuh kita sekarang yang ngebunuhin saudara kita. Mereka nggak ada hati sama sekali. Kenapa? Mereka satu, pertama mendustakan, memutarbalikkan kebenaran. Ketiga, bangsa yang diberikan oleh Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Mereka paling banyak dapat nikmat. Cerdas, pilihan, nabi-nabi itu Bani Israel. Di Yahudi itu banyak. Coba baca yang ketiga, Ibnu Sina Rifki. Mana? Ada nggak? Langsung baca. Ayat Al-Baqarah 4748. Silakan. Mana Ibnu Sina? Ayo baca. Yang kuat suaranya. Ntar kan sarapan dikit lagi. Tenang aja. Al-Baqarah. Ya, baca terjemahannya. Terus 48-nya. Syafa. Ya, baca artinya. Ya, kita bersyukur bisa baca Quran. Memang baik kamu syukuri kemampuan kamu baca Quran, tingkatkan. Setelah itu kita bersyukur ulama sudah menerjemahkannya untuk kita. Dan kita bersyukur ulama sudah menafsirkan untuk kita. Kalau mereka sampai sekarang bingung, tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang hafal Bible, yang hafal Injil, tidak ada. Ya, Ustadz 17 tahun di Australia dan didatangi para penginjil, tidak ada satupun yang hafal, selembar aja nggak hafal. Yang ada pendeta sudah botak datang debat pengen dakwai saya di sana di Australia. Katanya, kamu hafal nggak satu halaman ya? Kalau kami hafal, ya saya baca Al-Fatihah pembukaan, artinya juga pada bahasa Inggris. Ya, baca Amayat Tasalun, bingung mereka. Kamu satu hari nggak hafal, satu lembar. Begitu. Maka bersyukur. Nikmat itu. Sebagaimana Bani Israel ini mendapat nikmat. Ya, wahai Bani Israel. Ya, kaum Yahudi ini. Ya Bani Israel. Uzkuru ni'amati allati an'amtu alaikum.
Wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu dari seluruh alam, segala umat. Lebih memang cerdasannya, ya, mereka kebanyakan kaum yang cerdas-cerdas. Terus pilihan dari golongan mereka banyak nabi-nabi. Itu nikmat. Kitab-kitab diturunkan pakai bahasa mereka langsung. Gitu. Penulis menjelaskan ayat ini mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah yang mereka telah terima. Ya. Bangsa Yahudi yaitu berupa karunia kelebihan dari bangsa lain. Bangsa ini menerima dari bangsa lain sekalipun dibandingkan dengan mereka yang telah maju kebudayaan terdapat seperti Mesir, ya begitu, bangsa Palestina. Jadi ini dia contohnya. Ini kufur nikmat. Makanya kita orang Islam nggak boleh kufur nikmat. Syukuri nikmat hidayah, Islam, iman, begitu. Nikmati beramal itu jangan karena bentar-bentar udah azan, bentar-bentar udah azan. Jangan begitu. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Karena saudara kita di Palestina sudah tidak ada sekolahan. Satu sekolahnya hancur, anak-anaknya sudah meninggal. Sehingga ditutup. Menteri pendidikannya nutup sekolah sampai tahun kapan. Wallahu a'lam. Sedangkan kamu baca Quran dengan tenang. Mereka duduk aja di bawah. Ya, nanti pulang sekali-sekali lihat itu. Jangan keseringan. Yang fokuskan ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa. Kalau sering baca penderitaan Islam, musibah, akhirnya kok Islam lemah kayak gini. Akhirnya iman turun. Tapi kalau baca Quran, terobati. Ada orang semangat banget, diikuti semua berita dari Palestina. Semua penderitaan Palestina dia baca, dia lihat. Nggak ada satu video di YouTube, di Facebook, di Instagram yang lewat. Seakan-akan wajib dirinya tahu. Wah ini dibunuh, wah itu. Terus nggak baca Quran. Akhirnya melemah imannya. Hati-hati adik-adik. Yang anak sekalian. Karena itu justru musuh ingin memberi rasa takut pada kita. Bahwa kita ini rendah. Umat Islam lihat. Bahkan sih Netanyahu bilang, kami tidak takut dengan Indonesia, Malaysia, Pakistan. Nggak tahu ini asli apa enggak. Sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena mereka coward. They are coward. Tahu coward? Tahu nggak? Penakut. Jadi kita dibilang penakut. Cuma keluar-keluar doang. Ini si Benyamin. Nah kalau kita digituin terus nggak bisa apa-apa, sedih juga kan? Ya, ini sifat bangsa yang diperingatkan Allah karena terhadap nikmat Allah, kufur nikmat. Ya, mereka karena begitu mereka dicabut nikmat mereka semua. Di sini jelaskan jika kamu Bani Israel, ya. Mana ayatnya nggak jelas di sini. Yang mana ini? Terjemahannya saja, kita lewatin saja. Kalau di Ibnu Katsir mungkin dijelaskan di sini bahwa setelah mereka dimuliakan karena mereka ingkar kafir, pertama kafir, memutarbalikkan kebenaran, menyembunyikan dan lain-lain, maka mereka diganti dengan umat Islam. Ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah telah menetapkan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari mereka. Karena mereka kufur nikmat. Begitu.
Yang sebagaimana menurut pendapat Ar-Razi, ya, menurut pendapat lainnya mereka diutamakan di atas umat yang lainnya karena dari kalangan mereka banyak nabinya. Ini pendapat ulama. Ya. Demikian riwayat Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ya, nabi-nabi ini masih perlu dipertimbangkan. Gitu. Dan yang paling penting karena sifat mereka, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, kita akan nanti mendapatkan satu hadis di mana seluruh umat manusia di akhirat nanti berkumpul mencari orang yang bisa menolong, memberi syafaat. Mereka kedatang ke Nabi Adam AS. Ya, ini hadis secara makna. Nabi Adam bilang, aku justru yang mengeluarkan kamu dari jannah. Yang mana kalau mereka datang ke Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim. Ya, kalau Isa AS hanya nolak, tidak menjelaskan cacatnya Isa AS. Semua Nabi menjelaskan, aku begini, aku begini. Ibrahim juga, Musa juga. Kata kalau Nabi Isa dia, datanglah ke, ya, yang lebih pantas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapat syafaat di hari yang tidak dapat, ya, tidak ada orang yang memberi syafaat, ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'azu minha 'adl wala hum yunsarun. Tidak ada penolong, ya. Dan tidak ada tebusan. Nah, kan kita bawa emas sebutkan bumi untuk menebus seorang kafir ini dari neraka, tidak diterima. Begitu. Maka bersyukur kita jadi orang Islam. Baik. Yang keempat, bangsa yang pernah diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir. Coba baca surat Al-Baqarah 49. Muhammad Adil Putra Priyono. Yang ngantuk jangan tidur. Yang ngantuk boleh wudhu. Yang tidur boleh wudhu, cuma bangunin sebelahnya. Ngantuk, suruh wudhu. Wudhu kamu. Karena percuma kalau ada yang tidur. Gak apa-apa, wudhu. Daripada ketinggalan semua, ketinggalan satu ayat. Silakan baca. Muhammad Adil. Al-Baqarah 49. Yang berlagi sekali. Saya baca artinya. Lagi sekali. Ya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan padamu siksa yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.
Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yadhbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini pada zaman Firaun, di mana dia mendengar guru-gurunya ahli nujum, ahli sihir bilang nanti akan ada. Aku bermimpi seperti cahaya api datang dari Palestina membakar rumah-rumah orang Mesir. Ingat ya, Mesir, Palestina, Mesir. Nah itu Firaun mimpi seperti itu. Maka kelihatannya kerajaan kamu akan dirombak, akan diambil oleh orang Palestina. Lalu gimana? Ya bunuhin aja tuh anak-anak lakinya. Nah bayangkan, Firaun punya fatwa, istilahnya dulu raja seperti Raja Mongol, Genghis Khan, itu omongannya hukum. Kalau dia bangun misalkan, terus nggak ada air, mungkin dia kesal, nggak ada air. Dia akan bilang 3 hari rakyat nggak boleh minum. Bisa jadi hukum itu. Bentar ya. Halo. Assalamualaikum. Nggak usah. Sibuk. Ambil lagi aja. Nggak jalan lagi. Nggak usah. Apa? Ya udah. Sudah apa lagi kajian ini? Baik. Itu kejahatan Firaun memilih. Jadi ada seorang ustaz menjelaskan situasinya kayak gini. Kalau misalkan kita hidup di zamannya Firaun, terus mau melahirkan, tegang gitu. Dulu kan nggak ada X-ray ya. X-ray tahu? X-ray itu melihat ini laki atau perempuan, sehat apa enggak, komplit apa enggak, ada hidungnya apa enggak, itu namanya sekarang udah modern gitu. Dulu cuma bulat begitu, sekarang udah berbentuk 4D, 4 dimensi. Jadi kelihatan tuh bentuknya, ada hidungnya apa enggak, beratnya, detak jantungnya. Nah itu sekarang, dulu nggak ada itu. Dulu bingung, ini laki atau perempuan. Petugas Firaun udah menunggu sekitarnya, intelnya dan lain-lain. Begitu lahir, intelnya lihat, itu laki perempuan. Laki, langsung dibunuh. Sedih nggak? Nggak ada ini. Kamu nggak ada ini kalau jalan Firaun. Saya bersyukur. Ya kita tidak hidup. Tapi Firaun sekarang, si Netanyahu, lebih kejam lagi. Laki, perempuan, tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, semua dibunuh. Karena dia takut bahwa Palestina ini akan bangkit mengambil tanahnya balik. Bunuh. Ini kejam, lebih kejam dari Firaun ini. Ya, sangat-sangat kejam. Dia takut, dia tahu Palestina ini akan bangkit mengambil tanahnya balik. Bunuh ya berton-ton bom sampai sekarang, sampai kita lagi ngomong mungkin ada puluhan saudara kita sedang sekarat atau sudah meninggal. Begitu kejamnya mereka. Ini padahal mereka dulu diuji seperti itu. Kok enggak baca terus berbalik, oh enggak enak ya diuji seperti itu. Jangan. Tapi mereka enggak, justru mereka pelaku sekarang. Dulu mereka dibunuhin, Holocaust itu ribuan oleh Nazi Hitler, dimasukin ke gas, ya di segala bentuk penyiksaan sudah dilaksanakan oleh Nazi, ya SS tuh. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua banyak di Eropa, diusir, di Amerika, di mana-mana mereka dibunuh. Tapi sekarang mereka melakukan ke orang Palestina. Ingin menghapuskan bangsa Palestina dari negeri.
Bahkan kalau bisa seluruh dunia akan dihapuskan kecuali Yahudi hidup. Kalau ya insya Allah enggak, ujung-ujungnya begitu. Mereka sedang menunggu Dajjal. Dajjal itu akan menghancurkan manusia. Ya, nah, pengikutnya itu Yahudi semua. Dalam rangka menghancurkan manusia. Tapi Allah tidak izinkan. Allah ya utus Imam Mahdi ya memerangi mereka. Begitu. Mereka pernah diuji seperti itu. Sekarang mereka yang melaksanakan. Walaupun beda orangnya. Kaum ini Yahudi. Laknatullah. Ya. Gitu. Baik. Yang kelima. Bangsa yang menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Yang kelima. Bangsa yang menyembah berhala di tengah nabinya. Yang baca Muhammad Yusuf. Surat Al-Baqarah 51. Ayo Muhammad Yusuf. Baca keras. Gimana kasih ke situ langsung. Ya, baca artinya. Ya. Wa'id wa'adna Musa 40 laila. Sumat tawaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa alaihissalam ya, memberikan Taurat sudah 40 malam lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggalnya dan kamu adalah orang yang zalim. Lagi baru nyebrang dari kejaran Firaun selamat, terus Musa sedang menerima wahyu 40 malam. Tetap mereka menyembah ejel, anak sapi yang dibuat dari emas. Ada nyumbang periau salam dan lain-lain. Jadilah anak sapi Samiri yang memimpinnya. Bahkan katanya anak sapi itu memang bisa bicara. Jadi masukin jin dan lain-lain. Itu padahal mereka melihat mukjizat terbelahnya laut. Ya. Lalu laut terbelah sama dari sembelihan, perbudakan dan lain-lain, seharusnya bersyukur. Tapi tidak, mereka menyembah anak sapi karena Musa sedang menerima wahyu 40 malam. Inilah kerjaan mereka ini. Jangan sampai kita seperti itu. Kita merdeka dari Belanda yang 350 tahun. Dari Jepang. Kita bersyukur. Jadikan negara Indonesia ini tempat ibadah yang aman. Nggak ada yang melarang kita sholat. Nggak ada yang melarang kita puasa. Apakah ada perintah yang sholat dihukum? Ada suatu daerah yang sholat dihukum. Ada negeri yang dimana kalau anak-anak muda seperti kamu sholat di masjid 5 waktu langsung ditangkap. Jadi ada ya ikhwan yang sholat maghrib di sini, isyanya di masjid lain. Karena kalau dia di situ terus, wah ini multazim nih, orang-orang yang komitmen ini. Ada yang punya mushaf Quran ditangkap. Negeri komunis seperti itu dulu. Kamu bersyukur. Ya. Makanya manfaatkan. Kalau ini tidak, padahal pimpinannya sedang menerima wahyu yang akan menyelamatkan dia, bukan sekedar dari kejaran Firaun, tapi menyelamatkan mereka nanti di akhirat dengan Taurat yang dibawa Musa alaihissalam sampai geram Musa alaihissalam sampai melempar, ya begitu.
Musanya masih ada, nabinya masih ada, mereka sudah syirik. Makanya judulnya adalah bangsa yang menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Nabinya masih turun wahyu, mereka udah nyembah yang lain. Bodoh sekali, degil sekali. Ya, kalau bahasa Inggrisnya so stubborn, stubborn itu keras kepala. Ya, begitu. Inilah. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ustadznya masih ada, sudah pada keluar pondok, ini itu ustadznya ngajari tidur kalau malam. Biar besok kegiatan maksimal, biar bisa bangun tahajud, baca Quran. Ya, gitu. Jangan seperti kaum Yahudi. Hati-hati. Gitu. Baik, yang ke-6. Silakan dibaca. Atullah Zaki Mubarak. Bangsa yang diperintahkan melakukan bunuh diri massal. Surat Al-Baqarah ayat 54. Mana anaknya? Oh ya, silakan. Yang keras ya. Ya, tawwabur rahim. Baik, baca artinya. Syariat taubat pada saat ini adalah bunuh dirimu sendiri. Tapi sekarang bukan, nggak boleh pakai itu syarat itu. Ya, itu perintah Allah kepada Musa alaihissalam untuk orang-orang yang zalim ini, karena zalimnya adalah kezaliman syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya, orang-orang pengikut Musa ini sudah syirik, sudah zalim. Zalim yang paling besar adalah kesyirikan. Zalim kepada Allah. Disuruh nyembah Allah, dia nyembah anak sapi. Walaupun bisa ngomong. Apalagi mereka patungan buat bikin sapi, anak sapi tersebut. Ya, begitu. Ya, di sini ulama menjelaskan, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat pada kami dan tidak mengampuni kami, hingga akhir ayat. Jadi bunuh dirimu sendiri. Dijelaskan di sini Imam An-Nasai, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Yazid bin Harun dan Asma bin Zaid Al-Warik dari Al-Qasim, Ibnu Abu Ayyub dan lain-lain mengatakan Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya tobat yang harus dilakukan oleh mereka ialah dengan cara hendaknya setiap orang dari mereka yang menyembah anak lembu membunuh orang yang dijumpainya tanpa memandang apakah dia orang tua atau anaknya. Dia harus membunuhnya dengan pedang tanpa mempedulikan siapa yang dibunuhnya di tempat tersebut. Maka Allah menerima tobat mereka yang menyucikan dosa-dosanya dari Musa dan Harun. Tapi kemudian ditampakkan oleh Allah SWT. Kalau mereka mengakui dosa-dosanya, mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, jadi cara bunuh diri gitu. Siapa yang dijumpai anaknya karena dia syirik, bas. Ada menyatakan ya bunuh dirinya sendiri. Itu pendapat. Nah ini hukuman pada saat itu. Sekarang nggak boleh pakai itu.
Ya, kemana apa pemerintah yang berkuasa bagi yang murtad itu nggak boleh dilakukan. Kita nggak boleh, misalkan kita dengar teman sekolah kita murtad, ya sudah doain saja, nasihatin, ya kamu akan disiksa Allah. Yang membunuh itu pemerintah yang berkuasa, yang hukumah. Baik, 7. Bangsa yang pertama mengingkari sifat gaib dan berfaham materialisme. Surat Al-Baqarah 55-56. Ya, masih surat Al-Baqarah semua. Silakan dibaca. Siapa? Lintang Andika. Ya, baca artinya. Ya, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ini orang degil banget memang. Bangsa ini sangat-sangat degil, bodoh dan arogan. Ya, sombong. Dia pengen lihat Allah. Asli lihat matanya pengen lihat Allah. Gak mau beriman kalau nggak melihat Allah. Ya, kan Allah gaib. Nanti di jannah baru. Bukan nanti kita nggak lihat Allah, kalau kita beriman ada syarat. Ya, beriman masuk jannah, jannah nanti orang-orang ahli jannah setelah nikmatnya puas masih ditanya tambahan. Nikmat tambahan adalah kita melihat Allah. Sampai ada hadis-hadis lain jelaskan bagaimana kita melihat Allah. Apakah kamu ada halangan jika melihat bulan purnama yang tidak ada awal dan tidak ada. Begitulah kamu nanti melihat Allah Rabbmu. Bukan artinya Allah kayak bulan, badar, bukan bulan purnama, bukan. Itu kemampuan mata kita diberi pada saat itu di jannah. Nah kalau ini Yahudi pengen lihat Allah sekarang, baru dia mau beriman pada Musa alaihissalam. Itu sangat-sangat arogannya, sangat-sangat bandel. Bukan bandel lagi nih. Dan mereka ngomong langsung permintaannya, nggak malu-malu. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh, dan kami tidak percaya kepadamu sebelum kami dapat melihat wujud Allah dengan nyata. Lalu mereka dibawa Musa ke suatu tempat perkemahan tertentu. Tiba-tiba bumi terbelah dan menelan sebagian dari mereka, dan dari jurusan lain datang api, lalu menyambar sisanya. Bangsa ini yang sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya, tapi hanya menurutkan bisikan setan, adalah suatu kaum yang sungguh-sungguh berwatak materialis. Ya, walaupun mereka telah terpenuhi permintaan-permintaannya kepada Nabi Musa berupa mendapat makanan yang turun dari langit maupun musibah, selamatnya dari dan lain-lain. Begitu sifatnya. Banyak sekali hal-hal yang menyebelin, misalnya ngeselin. Kalau baca ayat-ayat tentang Yahudi, artinya kita nggak bahas seperti itu. Kita walaupun nggak melihat surga, nggak melihat neraka, kita ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Walaupun kita nggak bisa mendengar orang sedang disiksa kubur, sebagaimana Nabi lewat, ya ada 2 kubur yang sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa kecuali hanya mengerjakan hal-hal yang sepele.
Yang satu tidak cebok waktu beristinja, yang satu lagi suka namimah, bikin ngadu, ngomong sama yang lain, ngomong sama B lain, akhirnya A sama B berantem. Hati-hati, ada yang punya sifat itu, hati-hati. Siap-siap menjawabnya di kubur. Itu adalah bahan yang Allah siapkan untuk orang suka namimah, mengadu domba. Nabi dengar itu, sahabat tidak. Karena itu gaib. Kita nggak dikasih. Kalau kita dikasih ilmu seperti Nabi, nggak bisa makan kamu. Lagi lewat kuburan tutup jerit, wow. Berani kamu begitu, dikasih kelebihan itu. Berani lewat kuburan. Boro-boro makan, tidur juga takut. Ya ada orang-orang yang dulunya ahli sihir terus tobat, biasa melihat jin-jin gentayangan, itu setelah tobat masih suka melihat. Seperti dia duduk sini, nanti ada yang datang. Dia suka cerita tuh ada yang datang tuh. Kepalanya seperti kerbau, kulitnya seperti badak. Itu jin. Dia sudah tobat, tapi kemampuan itu masih ada. Orang yang bisa melihat yang gaib seperti itu bukan orang hebat. Jangan bangga kamu. Apa istilahnya sekarang? Indigo ya. Hah? Itu bukan orang hebat itu. Ada yang sini suka ngeliat jin kan? Minta diruqyah. Oh, jangan minta juga. Tolong temannya ruqyah. Ini sering lihat jin. Kalau kencing, toilet itu ada yang ngumpul di toilet. Kalau kamu seperti itu, kamu ruqyah diri kamu sendiri. Tolong bangun yang tidur tuh. Jangan tidur. Coba yang sebelahnya tidur di bangunin, gak apa-apa. Saya yang capek di sini tadi. Ya, ini hal-hal gaib. Orang beriman percaya gaib. Orang Yahudi, Allah itu gaib. Dia pengen lihat juga. Makanya dia dihukum dengan ya, disambar petir. Ya, gitu. Baik. Kita ada 10 menit lagi untuk istirahat. Makan jam berapa kamu? Saya istirahat jam 7, makan, toilet dan lain-lain jam 8 balik sini. Tepat waktu. Dan di absen yang lambat. Akhir Faza mengabsen siapa yang lambat. Catat yang lambat. Ada daftarnya. Nama ini. Minta maaf satu-satu. Boleh lambat ya. Karena belajar daurah kayak gitu. Kita daurah pakai nama, name tag, absen klik, langsung daftaran kelihatan. Ada yang lambat kelihatan. Ya. Lambat kelihatan. Yang kedelapan, bangsa yang suka berbuat aniaya di tengah nikmat Allah. Coba baca Muhammad Fatir Rabbi. Silakan. Ayat Al-Baqarah 57. Mereka mendapat makanan dari Allah langsung. Ya. Di sini salwa ya berupa manna wa salwa. Ya burung kecil kalau salwa. Ya, as-samani. Suatu nama burung yang dagingnya sangat lezat. Kalau mana itu ada yang bilang setiap rezeki atau kebaikan yang dihasilkan tanpa keringat. Jadi mudah mendapatkannya. Di antaranya jahe, cendawan, roti. Ya. Begitu. Mereka makan itu. Dapat nikmat mereka dari Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun. Ya sering zalim. Kalau ini zalim terhadap nikmat, bukan syirik. Ini zalim yang asghar.
Ya, tapi ini juga bahkan membahayakan keimanan mereka. Gitu. Bahkan min thayyibati ma razaqnakum. Hal-hal yang Allah beri ini baik untuk mereka. Ya, begitu. Tapi tetap mereka bermaksiat. Gitu. Ya. Jadi di sini ada kisah ketika bangsa Yahudi keluar dari Mesir, menyeberangi laut, lalu tinggal di gurun pasir yang panas. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah mengirimkan awan untuk menaungi mereka sampai mereka tiba di daerah yang dijanjikan. Lalu Allah naungi mereka dengan awan sepanjang perjalanan menuju daerah yang dijanjikan. Bayangkan betapa nikmatnya. Lagi hijrah keluar dari Mesir karena ingin dibunuh, selamat laut terbuka. Masuk gurun pasir panas, didaungin, ya jadi nggak panas. Terus awan itu menaungi. Ya, selain itu mereka menggunakan makanan mana wasalwa yang jadi bekal mereka selama dalam perjalanan padang pasir yang tandus. Bukan dibiarkan oleh Allah dalam perjalanan mereka makan mana wasalwa. Mana yaitu jahe, cendawan, jamur, roti dan lain-lain. Salwa adalah daging burung yang nikmat lezat. Ya, kok masih kafir? Gitu loh. Makanya kamu juga bersyukur. Hidup belajar gak dibom, gak dicari-cari Zionis, Yahudi, laknatullah. Belajar Quran silakan, belajar hadis silakan. Menghafal dengan tenang. Kok pada nggak mau menghafal? Kok nggak pada mau tadabbur? Waktunya disia-siakan. Jangan. Apa kamu ingin nunggu Indonesia seperti Palestina saat ini? Yang mereka nggak ada waktu. Anak-anaknya nggak ada waktu untuk belajar baca. Karena dikejar terus. Yang sudah jadi dokter dibunuh pulang. Sudah S3 pulang dibunuh. Yang dokter belajar susah-susah dibunuh. Ya kamu bersyukur. Nikmat yang ada di Indonesia yang aman ini, ya bersyukur. Lihat nanti pulang silakan pinjam sama ayah ibu. Aku mau lihat penderitaan Palestina. Tapi udah punya beban, udah punya bekal bahwa penderitaan mereka adalah cabut untuk kita terus semangat. Ya, Ustadz ingat waktu Ustadz baru mau mendirikan Ibnu Umar di Legoso, di sini belum ada. Musliminnya ibunya Paulia, seorang muslim yang baik orang tua. Waktu melihat satu mobil ini Paulia rekan kita, pembina kita, dengan yayasan, saya ibunya di belakang sampai istrinya. Dalam perjalanan habis melihat Legoso, kita mau balik ke rumah, ibu Paulia cerita, Ustaz, aku sedih, ibu sedih. Kenapa bu? Belum ini 2 tahun, 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Belum berdiri Umar. Dia cerita, para hafiz Quran, anak-anak Palestina dibunuhin oleh Zionis. Kita hampir nangis dengar itu. Ibunya rajin melihat, mendengar. Ya, saya juga waktu itu. Waktu itu belum selancar ini, medsos belum. Mungkin dari radio dia beliau rajin. Nah, insya Allah bu, yang dibunuh itu kita gantikan di Indonesia. Semoga ibu bisa mencetak para hafiz di Ibnu Umar. Kalau yang meninggal sudah 20, kita cetak sini 100 kalau bisa. Walaupun mungkin kita cuma 15 juz, 20 juz, tapi mereka akan berkembang sendiri menghafal buku. Oh, cita-cita Ustaz gitu ya. Insya Allah. Makanya dia wakafkan ini. Dia suruh pakai itu yang di Lemoso sampai sekarang. Yaitu ibunya Paulia. Ya. Kalau kita melihat penderitaan Palestina, ya kita rajin di sini. Jangan sampai waktu renggang, waktu ini ya disia-siakan. Pas lagi sempit, kejar-kejar musuh baru ingin menghafal, ingin baca kitab, ingin telah kayak gini baru, berarti itu udah terlambat. Ya, begitu. Ya semoga kajian sesi pertama ini bermanfaat.
kemudian saya dan adik-adik sekalian, anakku sekalian, kita istirahat jam 7, masuk jam 8 tepat. Ya, buang air, nggak usah lagi ngobrol-ngobrol. Ya, kalau ngantuk, setel alarmnya 5 menit, 10 menit silakan, habis makan silakan, bersih-bersih, mandi biar segar kalau mau mandi. Buang air lain-lain, duduk lagi jam 8 sini tepat. Ya, jangan lambat. Begitu. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis pertanyaan sesi yang tadi. Jadi sebelum mulai, saya dapat tulisan tertulis di sini. Pertanyaan taruh sini langsung. Nggak usah pakai nama. Silakan tanya apa aja. Belum dijawab. Ya, kalau Ustaz mampu Ustaz jawab. Kalau tidak, kalau bisa pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Palestina boleh atau materi kita dicatat sampai buku yang keberapa atau ayat yang keberapa. Silakan ya. Demikian adik-adik anak-anakku sekalian. Semoga ini bermanfaat dunia akhirat dan menjadi bekal sedikit-sedikit yang mungkin kita nggak habis di sesi ini. Mungkin kita akan lanjut daurah yang kedua untuk menyelesaikan 76 sifat Yahudi dan 40 hadis tentang Palestina. Di bab hadis nanti akan lebih indah lagi. Mungkin sesi ini saya cukupkan. Begitu masuk nanti hadis arba'in kita masuk. Ya, yang ini kita tutup sementara. Jadi dicatat sampai yang keberapa? 8. Nanti sesi ketiga kembali ke sesi ini lagi. Jadi masuk nanti sesi baru yaitu hadis arba'in. Ini alat-alat saya akan tinggal di sini ya. Tolong dijaga ya yang amanah. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2 sampai jam 10 ya? Ya. 8 sampai 10. Nah, nanti ada istirahat di sini. Istirahat sambil makan di sini. Yang apa bilang? Oh, itu yang break itu ya? Nah, Bukan sarapan? enggak buka. Oh, Ini jam 10. coffee break. Coffee break. Tapi enggak bisa kemana-mana sini aja. Ini apa tinggal ya? Dimatiin aja. Ya. Matiin layar.